Bayangkan sebuah peradaban yang telah berdiri lebih dari 4.000 tahun, melahirkan kertas, kompas, mesiu, dan sistem pemerintahan yang ditiru banyak negara Asia. Sebelum Eropa bangkit, sebelum Amerika dikenal dunia, Tiongkok sudah lebih dulu menjadi pusat peradaban besar. Hari ini, kita akan menyusuri Tiongkok kuno, mengenal dinasti-dinasti awal yang bukan hanya membentuk China, tetapi juga mengubah arah sejarah Asia. Peradaban Tiongkok bermula di lembah sungai Huanghe, Sungai Kuning. Tanahnya subur, tetapi sering banjir besar. Dari sinilah lahir masyarakat yang terbiasa bekerja kolektif, mengembangkan irigasi, dan membentuk sistem kepemimpinan terpusat. Legenda menyebut Yu the Great, tokoh yang berhasil mengendalikan banjir sebagai cikal bakal dinasti pertama Tiongkok. Dinasti Xia sekitar 2100 sampai 1600 sebelum Masehi sering disebut sebagai dinasti pertama Tiongkok. Walaupun bukti arkeologinya terbatas, Xia sangat penting karena memperkenalkan konsep raja turun-temurun, menjadi awal struktur negara, serta meletakkan pondasi budaya dan ritual. Xia menjadi simbol peralihan dari masyarakat suku ke negara terorganisir. Berikutnya muncul dinasti Shang, dinasti pertama yang bukti sejarahnya sangat kuat. Ciri khasnya adalah penggunaan tulang, orakel, sistem tulisan Tiongkok tertua, perunggu untuk senjata dan ritual, serta militer yang kuat. Mereka percaya raja adalah penghubung antara manusia dan langit, yang menjadi awal kepercayaan bahwa kekuasaan berasal dari kekuatan ilahi. Kemudian, dinasti Zhou, salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah Tiongkok, memperkenalkan konsep terpenting, mandat langit, artinya raja berkuasa karena restu langit. Dan jika raja zalim, langit berhak mencabut kekuasaannya. Konsep ini mengilhami sistem politik Asia Timur selama ribuan tahun. Namun Zhou melemah dan Tiongkok terpecah dalam zaman negara-negara berperang. Di tengah kekacauan politik ini, lahirlah pemikir-pemikir besar, Konghucu, dengan ajaran tentang etika, moral, dan harmoni sosial. Lao Tse, yang memperkenalkan Taoisme tentang hidup selaras dengan alam dan kesederhanaan, serta legalisme yang menekankan hukum keras dan disiplin mutlak. Filsafat-filsafat ini menyebar ke Korea, Jepang, Vietnam, dan membentuk budaya Asia Timur hingga sekarang. Tahun 221 sebelum Masehi, muncul sosok legendaris Qin Shi Huang. Ia menyatukan Tiongkok, menstandarkan tulisan, mata uang, ukuran, dan hukum. Qin memerintah dengan tangan besi, tetapi berhasil menciptakan negara terpusat pertama. Ia juga membangun cikal bakal tembok besar dan pasukan terakota. Walau dinasti Qin singkat, pengaruhnya luar biasa besar. Dinasti-dinasti awal Tiongkok menjadi model pemerintahan Asia Timur, mempengaruhi sistem birokrasi, membentuk budaya tulis, serta menyebarkan teknologi dan filsafat. Tanpa Tiongkok kuno, tidak akan ada sistem ujian negara, Konfusianisme di Asia, atau perkembangan jalur sutra. Tiongkok kuno bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah pondasi Asia modern. Dari dinasti Xia hingga Qin, Tiongkok membuktikan bahwa peradaban besar lahir dari ketertiban, pemikiran, dan inovasi. Jika kamu ingin memahami Asia hari ini, kamu harus mengenal Tiongkok kuno.